Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Paino. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Geografi. Nah, ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini, kami mendapatkan tugas kembali dari Pak Rahmat, tapi dalam mata kuliah yang berbeda, yaitu Biologi Umum. Nah, pada tugas kali ini, kami disuruh menjelaskan tentang artikel mengenai gempa. Nah, gempa. Dalam pikiran teman-teman sekalian, apa sih gempa? Mungkin dalam pikiran kalian terlintas gempa itu adalah sebuah bencana alam yang bisa menyebabkan runtuhan segala sesuatu, seperti rumah dan hal-hal lainnya. Nah, saya artikan kembali bahwa gempa itu merupakan sebuah getaran yang kuat yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan adanya pelepasan energi yang kuat yang dilepaskan itu secara tiba-tiba dari dalam bumi sehingga menyebabkan runtuhnya segala sesuatu seperti rumah dan bangunan-bangunan tertinggi lainnya. Nah, gempa ini terjadi karena adanya gerakan seismik. Nah, seismik itu bisa diartikan kembali, seismik itu adalah gerakan tektonik lempeng yang terjadi di dalam bumi. Nah, sekiranya yaitu yang bisa saya jelaskan mengenai gempa dan untuk langkah selanjutnya mengenai penyebab terjadinya dan hal-hal apa yang ini dilanjutkan oleh teman-teman saya yang selanjutnya. Ini juga bisa saya jelaskan mengenai pengertian gempa. Untuk langkah selanjutnya silahkan menonton teman-teman saya yang baik. Selanjutnya adalah klasifikasi gempa. Dalam pengklasifikasian atau pengkelompokan gempa dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah vulkanik, yang kedua tektonik, dan yang ketiga adalah runtuhan. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu gempa vulkanik, atau bisa juga disebut dengan gunung api. Gempa ini terjadi sebelum gunung Merapi meletus. Bisa dikatakan gempa ini sebagai tanda dari gunung Merapi itu meletus. Nah, gempa ini terjadi hanya di sekitar di bagian gunung Merapi. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua adalah gempa tektonik. Nah, ini yang asik. Gempa tektonik ini merupakan gempa di mana pergeseran yang dikaitkan oleh pergeseran lempeng tektonik yang berada dalam bumi. Nah, kemudian dalam pergeseran lempeng tektonik dalam ilmu geografi dibedakan menjadi 3 pergerakan. Yang pertama adalah konvergen, divergen, dan yang terakhir adalah gerakan sesar. Di mana gerakan konvergen adalah lempeng tektonik yang saling jauh antara satu dengan yang lainnya. Kemudian gerakan divergen adalah gerakan di mana lempeng tektonik yang saling bertabrakan. Dan yang terakhir yaitu gerakan sesar, yaitu lempeng tektonik yang saling bergeseran. Untuk teman-teman yang melihat video ini, baik itu dosen pasti sudah tahu, tapi ini diperuntukkan untuk teman-teman pasti di masa SMA sudah belajar mengenai, apalagi yang jurusan IPS, ketiga gerakan ini yang ada pada gerakan lempeng tektonik. Dan yang terakhir yaitu gempa runtuhan. Nah, gempa runtuhan ini sudah tahu dari judulnya ya. Gempa runtuhan ini adalah merupakan gempa yang terakibat dari longsor runtuhan, dan kemungkinan gempa ini sangat kecil, dan mungkin ketika ada longsornya juga kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidiawati Salim dari kelompok 1 Pendidikan Geografi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai gempa bumi, bagian parameter gempa bumi dan karakteristik gempa bumi. Parameter gempa bumi terbagi atas 4. Yang pertama, waktu terjadinya gempa bumi atau origin time. Waktu terjadinya gempa bumi ini bersifat spontan atau secara tiba-tiba. Untuk sekarang, peneliti belum menemukan alat-alat yang bisa mendeteksi kapan terjadinya gempa bumi. Yang kedua yaitu lokasi pusat gempa bumi. Ketiga, kedalaman pusat gempa bumi. Keempat, kekuatan gempa
dan kekuatan gempa bumi dapat kita ketahui dari pemberitahuan BMKG dengan menggunakan alat seismograf. Selanjutnya, karakteristik gempa bumi. Karakteristik gempa bumi terbagi atas 6. Yang pertama, berlangsung dalam waktu yang sangat cepat. Kedua, lokasi kejadian tertentu. Ketiga, akibatnya dapat menimbulkan bencana. Nah, jadi bencana yang ditimbulkan dari gempa bumi itu yang pertama, rusaknya infrastruktur. Kedua, berpotensi tsunami. Ketiga, mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Dan yang terakhir yaitu mengakibatkan tanah longsor. Yang karakteristik gempa bumi yang keempat yaitu berpotensi terulang lagi. Yang kelima, belum dapat diprediksi. Dan yang terakhir yaitu tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Ya, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya gempa bumi. Ya, jadi penyebab terjadinya gempa bumi itu kebanyakan terjadi karena adanya pelepasan energi yang dilakukan oleh lempeng yang bergerak. Hasil tekanan itu menyebabkan bumi bergetar. Jadi semakin lama itu tekanan yang menumpuk dan sudah tidak tertahan lagi, maka pada saat itu juga terjadilah gempa bumi. Dan bisa kita katakan bisa kita dalam spesifiknya kita bisa menjelaskan bahwa gempa bumi itu terjadi karena adanya pergerakan lempeng di bawah bumi atau lempeng di kerak bumi. Gempa bumi biasanya hanya terjadi pada perbatasan lempeng tersebut. Selain itu, penyebab terjadinya gempa bumi itu karena adanya gerakan lempeng bumi yang saling menjauh itu juga dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi. Hal ini karena jika kedua lempeng saling menjauh, maka hal itu dapat menyebabkan gempa bumi juga terjadi karena adanya pergerakan magma. Gempa bumi juga terjadi karena adanya pergerakan magma di dalam gunung Merapi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya letusan gunung Merapi. Tetapi juga gempa bumi biasanya terjadi karena adanya penumpukan air